Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Anggita Aprilia. Hari ini anak-anak bersama Ibu akan belajar materi teks cerpen. Semoga menyenangkan ya. Selamat belajar. Anak-anak, karena Ibu fokusnya adalah keterampilan menulis, maka Ibu memilih KD 4.6 yang berbunyi mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bertanya, apakah anak-anak pernah membaca cerpen? Lalu, bagaimana dengan alur ceritanya? Coba jawab pertanyaan tersebut dengan penuh semangat. Nah, benar sekali anak-anak. Mari kita simpulkan bersama. Teks cerpen merupakan karya sastra pendek yang bersifat fiktif, mengisahkan suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas mulai dari pengenalan sampai akhir permasalahan. Anak-anak, kemudian coba perhatikan ciri-ciri teks cerpen berikut ini. 1. Isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. 2. Bentuk penokohan sederhana. 3. Cerpen dapat meninggalkan kesan dan pesan kepada pembaca. 4. Kisahnya diangkat dari kehidupan sehari-hari. 5. Hanya terdapat satu alur saja atau alur tunggal. 6. Jumlah kata pada cerpen lebih 1000 kata. Setelah memahami ciri-ciri teks cerpen, selanjutnya anak-anak akan memahami struktur teks cerpen dengan penuh semangat. Apakah anak-anak sudah siap? Struktur teks cerpen dapat dibagi menjadi 3. 1. Orientasi, yaitu penentuan peristiwa, menciptakan gambaran, visual latar, waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah komplikasi. 2. Komplikasi, yaitu konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. 3. Resolusi, yaitu solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai dengan cara pengarang mengakhiri cerita. Anak-anak, selain struktur, ada pula unsur-unsur teks cerpen yang terbagi menjadi 2 unsur, intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur-unsur tersebut antara lain 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Alur atau plot, 4. Latar atau setting, 5. Sudut pandang pengarang, 6. Gaya bahasa, 7. Amanat. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembentuk cerpen yang berasal dari luar. Unsur tersebut antara lain 1. Latar belakang masyarakat, 2. Latar belakang pengarang, 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, benar sekali nak, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen salah satunya nilai estetika atau yang bisa disebut dengan nilai keindahan. Kemudian, untuk nilai-nilai cerpen yang lain, yuk kita simak bersama. 1. Ada nilai moral atau keagamaan. 2. Nilai kemanusiaan atau sosial. 3. Nilai etika atau sosial atau norma. 4. Nilai estetika atau seni atau keindahan. Anak-anak, jangan sampai terlewat bahwa unsur kebahasaan cerita pendek juga sangat penting. Mari simak pemaparan berikut ini.
Unsur kebahasaan teks cerpen dapat dibagi menjadi 4 poin. 1. Menggunakan uraian deskripsi untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. 2. Menggunakan majas. 3. Menggunakan kata ekspresif, yakni kata yang mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. 4. Menggunakan kata sandang, si, dan sang. Anak-anak, untuk menulis teks cerpen, kita memerlukan langkah-langkah yang tepat agar menjadi produk tertulis yang baik. Mari simak langkah-langkah menulis cerpen berikut ini. 1. Menentukan tema. 2. Menjabarkan tema menjadi lebih rinci. 3. Mempertegas peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. 4. Menyusun peristiwa sehingga membentuk alur atau plot. 5. Menyusun cerita yang utuh.